Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada video pembelajaran ini nih akan menjelaskan materi jumputan dan langkah-langkah pembuatan jumputan seperti yang tertera pada video ini, yaitu video pembelajaran pembuatan jumputan. Baik anak-anak, sekarang waktunya masuk ke materi ya. Nah, pada proses pembelajaran tentu memiliki capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran pada mata pelajaran dasar-dasar keahlian busana di SMK Muhammadiyah Imogiri yaitu sebagai berikut. Untuk capaian pembelajaran, pada fase F, peserta didik mampu menerapkan kompetensi teknik pada pekerjaan sesuai prosedur operasional standar atau POS yang berlaku di dunia kerja. Kemudian, alur tujuan pembelajaran yang hendak dicapai yaitu yang pertama, mengidentifikasi pengertian jumputan. Yang kedua, menyebutkan teknik pembuatan jumputan. Yang ketiga, menentukan alat dan bahan untuk membuat jumputan. Yang keempat, menyiapkan alat dan bahan untuk membuat jumputan. Yang kelima, menjelaskan cara membuat jumputan. Dan yang terakhir yaitu membuat jumputan pada suatu produk. Baik anak-anak, sekarang waktunya masuk ke materi ya. Pada materi yang pertama yaitu pengertian jumputan. Apa sih jumputan itu? Jadi, jumputan adalah salah satu cara pemberian motif di atas kain yang dilakukan dengan cara menjemput, menarik, dan mengikat, sehingga pada saat proses pencelupan, warna tidak meresap pada kain. Dalam video ini akan menjelaskan proses pembuatan jumputan. Yang pertama yaitu teknik ikat, dan yang kedua yaitu teknik jelujur. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat jumputan terdiri dari kain mori, pewarna naptol, air, benang atau karet, TRO, mutiara atau uang koin, ember, pengaduk, jarum tangan, sarung tangan, kertas pola, penggaris, pensil, dan yang terakhir spidol. Nah, untuk lebih jelasnya dan agar mudah dipahami, berikut akan ditampilkan video tutorial pembuatan jumputan. Yang pertama yaitu teknik ikat. Proses pembuatan yang pertama yaitu membuat pola pada kain, yang kedua menempatkan mutiara atau uang koin pada pola, yang ketiga mengikat, yang keempat pewarnaan, dan yang terakhir melepas ikatan. Langkah pertama yaitu buat desain sesuai bentuk dan pola yang diinginkan di atas kertas. Setelah desain selesai dibuat, tebalkan desain menggunakan spidol agar pola terlihat jelas saat menjiplak. Lalu bentangkan kain mori di atas desain yang telah dibuat. Pindahkan desain motif dari kertas ke permukaan kain secara perlahan mengikuti bentuk pola yang sudah dibuat menggunakan pensil. Lalu siapkan karet, uang koin, dan mutiara. Pada bagian motif pertama, ambil kain sesuai titik pola yang sudah ditentukan. Masukkan mutiara ke dalam kain untuk membantu membentuk motif bulat. Tarik kain secara perlahan mengikuti bentuk mutiara agar hasil motif terlihat lebih jelas. Kemudian ikat bagian kain yang sudah berisi mutiara menggunakan karet dengan kuat dan rapi. Lanjutkan mengikat pada desain yang telah dibuat. Pastikan setiap ikatan kencang, kuat, dan rapi. Ambil bagian kain sesuai pola, kemudian jemput atau tarik kain, ikat bagian kain tersebut menggunakan karet dengan kuat
agar hasil motif terlihat jelas. Lakukan proses ikat pada semua desain yang telah dibuat. Selanjutnya, pembentukan motif menggunakan bantuan koin sebagai pembentuk pola. Masukkan koin ke dalam kain, kemudian tarik kain mengikuti bentuk koin secara perlahan dan rapi. Setelah itu, ikat kain menggunakan karet hingga posisi koin tertutup dengan rapat. Lakukan proses pengikatan secara bertahap pada seluruh bagian motif yang sudah dipindahkan ke kain. Perhatikan setiap ikatan yang dibuat agar tetap kuat dan tidak mudah terlepas saat pencelupan warna dilakukan. Hindari ikatan yang terlalu longgar karena warna dapat masuk dan membuat motif menjadi kurang jelas. Teknik jelujur. Proses pembuatan. Yang pertama, membuat pola pada kain. Yang kedua, menjelujur pola pada kain menggunakan benang. Yang ketiga, menarik dan mengikat benang jelujur. Yang keempat, melakukan pewarnaan pada kain. Yang terakhir yaitu melepas ikatan benang. Langkah pertama, membuat desain motif di atas kertas sesuai bentuk dan pola yang diinginkan. Setelah desain selesai dibuat, tebalkan desain menggunakan spidol agar pola terlihat jelas saat menjiplak. Kemudian bentangkan kain mori di atas desain yang telah dibuat. Pindahkan desain motif dari kertas ke permukaan kain secara perlahan mengikuti bentuk pola yang sudah dibuat menggunakan pensil. Selanjutnya, siapkan jarum tangan dan benang. Rangkap 5 helai benang jahit menjadi satu, lalu buat simpul pada ujungnya. Mulailah menjahit kain mengikuti garis motif yang sudah dipindahkan ke atas kain. Jahitan dilakukan menggunakan teknik jelujur dengan gerakan naik turun secara perlahan dan teratur. Tarik jarum dari bawah kain ke atas, kemudian masukkan kembali jarum ke bagian bawah kain mengikuti garis pola. Lanjutkan proses jelujur pada seluruh bagian motif hingga semua pola selesai dijahit. Jangan lupa sisakan benang di ujung pola. Setelah seluruh motif selesai dijelujur, benang mulai ditarik secara perlahan untuk membentuk kerutan pada kain. Setelah kain mengerut dengan baik, ikat ujung benang dengan kuat agar kerutan tidak terlepas. Lakukan proses penarikan dan pengikatan pada seluruh bagian motif yang sudah dijahit sebelumnya. Pastikan kembali setiap ikatan untuk memastikan tidak ada bagian benang yang longgar. Lakukan proses penarikan dan pengikatan pada seluruh bagian motif yang sudah dijahit sebelumnya. Kerutan kain yang rapi akan menghasilkan motif jumputan yang lebih indah dan terlihat jelas saat pewarnaan dilakukan. Teknik jelujur dapat menghasilkan berbagai bentuk motif seperti garis, gelombang, bunga, dan bentuk hiasan lainnya. Semakin rapi jahitan jelujur yang dibuat, maka hasil motif yang dihasilkan juga akan semakin menarik. Lakukan proses penarikan dan pengikatan pada seluruh bagian motif yang sudah dijahit sebelumnya.
Pastikan semua bagian kain sudah terikat dengan baik sebelum masuk ke tahap pewarnaan. Rapikan benang dengan cara digunting. Pastikan semua bagian kain sudah terikat dengan baik. Siapkan wadah, kemudian masukkan 1 sendok makan TRO ke dalam wadah. Tuangkan air bersih sebanyak 2 liter. Aduk campuran TRO dan air menggunakan pengaduk hingga larutan tercampur merata. Setelah larutan tercampur dengan baik, masukkan kain jumputan yang sudah selesai diikat ke dalam wadah. Rendam minimal selama 30 menit. Setelah proses perendaman, angkat kain secara perlahan dari dalam wadah, kemudian tiriskan kain. Siapkan 2 wadah, kemudian tuangkan naptol sebanyak 5 gram ke dalam wadah, soda caustic sebanyak 3 gram, dan TRO sebanyak 2 gram. Lalu tambahkan air panas sebanyak 500 ml, aduk hingga merata. Tambahkan air dingin sebanyak 1 liter, aduk hingga merata. Masukkan kain yang telah direndam larutan TRO sebelumnya. Pastikan semua bagian kain terkena pewarna dengan merata. Masukkan pembangkit warna ke dalam wadah kedua. Lalu tambahkan air dingin sebanyak 1500 ml. Aduk hingga merata. Tiriskan kain pada larutan pertama. Pastikan air tidak menetes lagi. Lalu masukkan kain ke dalam larutan kedua. Balik kain beberapa kali selama proses pencelupan supaya warna merata. Setelah proses pencelupan selesai, angkat kain secara perlahan dari larutan pembangkit warna. Angin-anginkan kain, jangan di bawah terik matahari langsung selama minimal 1 kali 24 jam. Setelah kain benar-benar kering, tahap berikutnya adalah proses pembukaan seluruh ikatan pada kain jumputan. Buka semua ikatan hingga selesai. Yang terakhir, cuci kain hingga bersih lalu keringkan.